Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Amirul Afif dengan NIM G0024171 dari kelompok A3. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi laporan praktikum dari praktikum-praktikum yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, kita mulai dari laporan praktikum pertama. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian soal yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Dari soal yang pertama dulu, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Seperti yang sudah diajarkan, ini terdapat gambar pojok kiri atas ini adalah mandibula seorang balita dan ini adalah mandibula seorang dewasa. Jadi di sini terdapat yang namanya processus condylaris, kemudian di bagian sini terdapat processus coronoideus, kemudian di sini terdapat fossa pterygoideus, kemudian terdapat fossa submandibularis, kemudian terdapat fossa sublingual, kemudian ada foramen mentale, dari sini ke sini disebut body atau tubuh dari mandibula, kemudian ada angle, kemudian ada ramus dari sini hingga ke sini. Kemudian ada bagian dalam dari mandibula, ada fossa submandibularis, ada fossa sublingual, dan ada mental spines atau tulang dari mental tersebut. Kemudian pada ramus mandibula terdapat processus coronoideus yang didekati M temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendiri dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis. Terdapat foramen mentale, kemudian pada ramus mandibularis terdapat processus coronoideus yang dilekati M temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendiri dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk temporomandibularis. Kemudian ada foramen mentale yang dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Kemudian os mandibula tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Ramus dan korpus mandibula keduanya bertemu di angulus mandibula pada masing-masing sisi. Angulus mandibula merupakan tempat melekatnya ligamen stylomandibulare. Kemudian foramen mandibula dilalui oleh arteri vena nervus alveolaris inferior. Kemudian ada di sini terdapat musculus dari mandibula, yaitu yang pertama ada musculus pterygoideus lateralis, musculus pterygoideus medialis, dan musculus pterygoideus medialis juga di sini. Untuk musculus pterygoideus medialis, keterikatannya pada mandibula membentuk batas kaudal ke fossa infratemporalis, ruang seperti celah pterygoi mandibular terletak di antara otot dan mandibula. Kemudian terdapat sendi temporomandibularis atau TMJ merupakan diastrosis yang lebih tepat didefinisikan sebagai sendi ginglimoartrodial. Kemudian terdapat arteri-arteri di mandibula, kemudian ada nervus juga. Ini arteri-arteri yang penting itu terdapat articularis profunda, ada tympanica inferior, dan lain sebagainya. Kemudian ada nervus dari mandibula itu hypoglossus, nervus hypoglossus, nervus vagus, nervus lingualis, nervus buccalis, dan nervus massetericus. Kemudian terdapat ada ramus meningus, ada nervus lainnya seperti pada tabel tersebut. Kemudian terdapat juga ligamentum. Ligamentum terdapat 5, ada ligamentum sphenomandibular, tugas utamanya melindungi TMJ dari translokasi, kemudian stylomandibular, membatasi protrusi rahangnya berlebihan, kemudian pterygomandibular, membatasi gerakan rahang yang berlebihan, kemudian ada ligamentum pinto atau paleolomandibular, untuk mengatasi
mengatur dan memengaruhi tekanan yang memadai untuk area telinga. Kemudian ada ligamentum kolateral, itu mengikat diskus ke kondilus. Lalu apa sih fungsi mandibula tersebut? Fungsi mandibula itu ada banyak sekali, yaitu ada mengunyah, menghisap, menelan, pembunyian, ekspresi wajah, pernafasan, kemudian dan lain-lain. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inovasinya. Ada musculus masseter, otot ini terletak di sisi rahang dan bertanggung jawab untuk mengangkat mandibula sehingga mulut bisa tertutup dengan kuat. Kemudian ada musculus temporalis, yaitu terletak di sisi kepala dekat pelipis. Otot ini membantu mengangkat dan menarik mandibula ke belakang. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis. Otot ini berfungsi mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan menggiling atau menggerakkan rahang. Kemudian pterygoideus lateralis. Otot ini membantu membuka rahang, menggerakkan rahang depan serta ke samping. Ini ya di sini. Kemudian ada inervasi di mandibula. Kemudian di musculus masseter itu ada diinervasi oleh nervus mandibularis, musculus temporalis diinervasi oleh nervus mandibularis, musculus pterygoideus medialis diinervasi oleh cabang dari nervus mandibularis, kemudian musculus pterygoideus lateralis diinervasi cabang pterygoideus dari nervus mandibularis. Ini terdapat arteri, kemudian terdapat nervus di sekitar mandibula. Kemudian kita lanjut ke laporan praktikum yang kedua. Tadi laporan praktikum pertama sudah selesai, mari kita membaca soal dari laporan praktikum yang kedua. Seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya digiti 1-3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrakii dan manus. Kemudian yang kedua, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium serta kinesiologinya. Soal yang pertama, ini terdapat pada bagian ventral fleksi manus lamina superficialis. Itu terdapat nervus medianus, kecuali pada musculus flexor carpi ulnaris, itu inervasinya oleh nervus ulnaris. Kemudian ini terdapat nervus seperti musculus extensor digitorum itu terdapat nervus radialis. Kemudian extensor digiti minimi itu terdapat nervus radialis. Kemudian musculus extensor carpi ulnaris terdapat nervus radialis. Kemudian terdapat nervus interosseus anterior, cabang dari nervus medianus dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar M flexor digitorum profundus. Kemudian terdapat musculus supinator diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian musculus abductor pollicis longus terdapat nervus radialis. Musculus extensor pollicis brevis nervus radialis, musculus extensor pollicis longus nervus radialis, dan musculus extensor indicis yaitu nervus radialis. Kemudian inervasi pada regio manus itu terdapat nervus radialis, kemudian terdapat nervus medianus, kemudian nervus ulnaris. Nah, di musculus-musculusnya yang pertama musculus tenaris, terdapat musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, dan musculus opponens pollicis itu diinervasi oleh ramus recurrens nervus medianus. Kemudian musculus adductor pollicis diinervasi oleh ramus profundus nervus ulnaris. Kemudian musculus ketiga yaitu musculi hypotenaris, itu terdapat musculus palmaris brevis diinervasi oleh ramus superficialis nervus ulnaris. Kemudian musculus abductor digiti minimi oleh ramus profundus nervus ulnaris. Kemudian terdapat musculus flexor digiti minimi brevis oleh ramus profundus nervus ulnaris.
Kemudian terdapat juga musculi intermedimanus, terdapat musculus lumbricalis 1-3 diinervasi oleh nervus medianus, 3-4 oleh nervus ulnaris. Kemudian terdapat musculi intercostei dorsalis 1-3 oleh nervus ulnaris, begitu juga 1-4 itu oleh nervus ulnaris. Kemudian jelaskan soal kedua pada laporan praktikum kedua. Terdapat jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama ada bagian dorsal ekstensi manus pada lamina superficialis. Itu terdapat musculus brachioradialis, musculus carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, kemudian terdapat musculus anconeus, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Kemudian pada bagian dorsal ekstensi manus pada lamina profunda terdapat musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus, kemudian musculus abductor pollicis longus, dan musculus extensor pollicis brevis, serta musculus supinator. Kemudian pada bagian ventral flexi manus pada lamina superficialis terdapat musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, serta musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian pada bagian ventral flexi manus pada lamina profunda terdapat musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan musculus pronator quadratus. Kemudian kita masuk ke kinesiologi. Nah, kinesiologi itu apa sih? Kinesiologi itu seperti gerakan yang terjadi pada regio tersebut. Ini pada musculus regio antebrachium terdapat pronasi supinasi, kemudian fleksi ekstensi. Nah, ekstensi fleksinya itu dari 0 derajat sampai 150 derajat, supinasi pronasi 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian siapa sih yang bisa melakukan fleksi ekstensi? Nah, otot-otot yang bisa melakukan fleksi ekstensi itu ada otot-otot flexor, terdapat musculus flexor carpi radialis, kemudian musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, dan musculum flexor pollicis longus yang fungsinya berbeda-beda seperti berperan dalam fleksi, kemudian aduksi, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat gerakan kinesiologi pronasi supinasi. Itu terdapat musculus pronator teres, fungsinya pronasi lengan bawah dan membantu dalam sedikit fleksi siku. Kemudian musculus pronator quadratus, penting dalam pronasi distal pada lengan bawah. Kemudian terdapat musculus supinator, membantu memutar lengan bawah posisi supinasi. Kemudian otot-otot ekstensornya ada musculus extensor carpi radialis longus dan brevis, kemudian musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, musculus extensor pollicis longus dan brevis, musculus extensor indicis yang fungsinya berbeda-beda seperti yang pertama ini fungsinya ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Kemudian ini ekstensi dan abduksi, kemudian ekstensi pada jari-jari 2-5, kemudian ekstensi ibu jari, kemudian ekstensi khusus pada jari telunjuk. Kemudian kinesiologi selanjutnya ada otot-otot pendukung atau stabilisator. Nah, otot-otot ini seperti M. brachioradialis bekerja sebagai flexor pada sendi siku dan membantu menjaga stabilitas lengan bawah dalam berbagai posisi. Selesai sudah laporan praktikum kedua, kemudian kita lanjut ke laporan praktikum yang ketiga. Ekstremitas inferior. Soalnya, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulatio genu yang lengkap. Kemudian yang kedua, jelaskan ligamentum yang berkuat artikulatio genu. Kemudian jelaskan anatomi os femur. Yang pertama, soal pertama, tulang penyusun sendi lutut itu terdapat femur, patella, dan tibia. Terdiri dari 3 artikulatio, yaitu artikulatio femoropatellaris, artikulatio menis
meniscofemoralis dan articulatio meniscotibialis. Dan disclaimer dulu, saya mendapatkan gambar anatomi berikut dari buku Sobota. Kemudian terdapat meniskus. Meniskusnya terdapat meniskus medialis, kemudian terdapat meniskus lateralis, kemudian terdapat kapsul sendi dan membran sinovial. Kemudian terdapat juga bursa. Nah, bursa itu apa sih? Bursa itu cairan untuk mengurangi gesekan, seperti bursa prepatelar, kemudian bursa infrapatelar, kemudian terdapat bursa suprapatelar. Kemudian terdapat otot dan tendon, terdapat musculus quadriceps femoris, merupakan otot utama yang meluruskan lutut. Kemudian terdapat musculus hamstring, berfungsi untuk menekuk lutut dan terdiri dari musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Kemudian terdapat musculus gastrocnemius, itu berkontribusi dalam fleksi lutut, terutama saat kaki dalam posisi plantar-fleksi. Kemudian terdapat arteri-arteri di sekitar lutut, yaitu arteri media genus, arteri inferior medialis genus, arteri poplitea, arteri lateralis genus, dan arteri media genus. Kemudian terdapat soal kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genus. Oke, ligamentum yang memperkuat terdapat ligamentum kolateral. Kemudian ligamentum ini memberikan stabilitas medial dan lateral pada otot. Nah, ligamentum kolateral ada medial dan lateral. Kemudian terdapat ligamentum patellae. Ligamentum yang membantu dalam mentransmisikan gaya dari otot quadriceps ke tibia saat lutut melakukan ekstensi, serta memberikan stabilitas anterior pada lutut. Kemudian terdapat ligamentum cruciatum anterius dan ligamentum cruciatum posterius. Yang anterius itu mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur, yang posterius mencegah pergeseran tibia ke belakang femur. Kemudian terdapat ligamentum transversum genu, itu menghubungkan meniskus medial dan lateral di bagian anterior lutut, membantu menjaga posisi meniskus selama gerakan sendi lutut. Kemudian soal ketiga, jelaskan anatomi os femur. Terdapat bagian ventral dan dorsal. Anatominya terdapat di sini terdapat kolom femoris, terdapat kaput femoris bagian kepala, kolom leher. Kemudian terdapat trochanter mayor, kemudian trochanter minor. Kemudian terdapat corpus femoris, kemudian epicondylus lateralis, epicondylus medialis. Dan disclaimer lagi, ini gambarnya dari Sobota ya. Kemudian terdapat caput femoris, terdapat trochanter mayor, terdapat kolom femoris, terdapat trochanter minor. Kemudian terdapat linea aspera. Kemudian ada epicondylus lateralis, dan condylus medialis. Kemudian terdapat femur bagian epiphysis proksimal, terdapat ada articulatio coxae, tipenya globoidea atau spheroidea. Ligamentum yang memperkuat ada ligamentum ilioferale, pubofemorale, istiofemorale, dan capitis femoris. Kemudian femur bagian epiphysis distal, terdapat articulatio genu, morfologinya ginglimus, terdiri dari 3 articulatio, articulatio femoropatellaris, meniscofemoralis, meniscotibialis, dan kemudian ada ligamentum yang memperkuat, yaitu ligamentum collateral medial et lateral, kemudian patella, cruciatum anterius et posterius, kemudian terdapat transversum genu. Kemudian terdapat arteri pada femur bagian epiphysis distal. Ada arteri circumflexa femoris medialis, arteri circumflexa femoris medialis, dan arteri circumflexa femoris lateralis. Kemudian pada musculus pada os femur itu terdapat ini ya, ada gluteus minimus, piriformis, gemellus superior, obturatorius internus, gemellus inferior, quadratus femoralis. Kemudian terdapat musculus tensor
fasciolate, kemudian musculus gluteus maximus, terdapat musculus gluteus medius, terdapat tracus iliobialis, kemudian musculus obturatorius externus. Kemudian musculus pada os femur lagi ada musculus iliopsoas, terdapat M psoas major dan M iliacus. Kemudian terdapat musculus pectineus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus adductor longus, dan musculus gracilis. Baik, sekian laporan praktikum dari saya, laporan 3 praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.